Saat Yun Tianyu berdiri di istana, dia menatap Xiao Chen dan orang berpakaian putih itu dengan pandangan mendalam. Melihat Xiao Jue dan tetua istana Frost Moon perlahan-lahan menjadi pasif dan tidak bisa mengalahkan mereka, dia pergi tanpa penundaan. 1 jam kemudian, Xiao Chen mengeksekusi tebasan mendalam naga penundukan dan akhirnya menghabisi Xiao Jue, yang kondisi pikirannya telah menerima kerusakan parah akibat hancurnya sitarnya. Kemudian, dia mengambil cincin spasial milik lelaki tua itu. Lagu perang yang penuh gairah berhenti di sini. Xiao Chen perlahan mendarat di tanah. Dia telah mengesampingkan penyamarannya, setelah sepenuhnya menyerap energi obat dari pil alam esensi primal dan menangkap jiwa pedangnya. Sekarang, bahkan jika dia bertarung melawan 2 tetua cemerlang iblis, dia akan mampu bertahan. Ada juga asal guntur murni di cincin alam semesta. Xiao Chen ragu-ragu apakah akan menggunakan kesempatan ini untuk menelannya dan menerobos kemacetan sage bela diri tingkat medial dan memasuki jajaran sage bela diri tingkat tinggi. Di sisi lain, pertarungan orang berpakaian putih juga mendekati akhir. Ahli istana Frost Moon ini jauh lebih mampu daripada Xiao Jue, yang hanya mengetahui nada nafsu iblis dan jatuh ke tangan Xiao Chen karena budidayanya hanyalah fasad. Ketika tetua Frost Moon Palace melihat bahwa dia tidak bisa mengalahkan orang berpakaian putih, dia menggunakan gerakan membunuh untuk memaksa orang berpakaian putih mundur dan dengan cepat mundur, tidak memberikan kesempatan kepada orang berpakaian putih untuk menyeret keluar. Melihat lelaki tua itu melarikan diri jauh, orang berpakaian putih itu tampak agak kecewa. Jika dia menghabiskan lebih banyak lagi energi hukum orang tua itu, dia akan mampu menahan orang tua itu. Memikirkan kekayaan martial sage tingkat Grandmaster yang hebat saja sudah membuatnya bersemangat. Sayangnya, membuat seseorang menyerah cukup rumit, sebuah masalah yang tidak bisa dia selesaikan dengan segera. Selain itu, Xiao Chen secara tak terduga berhasil mengalahkan Xiao Jue dengan begitu cepat, menimbulkan rasa takut pada sesepuh istana Frost Moon dan menyebabkan dia pergi lebih awal. Orang berjubah putih menyarungkan pedangnya, dan cahaya merah di matanya memudar. Dia memandang Xiao Chen, yang sedang berjalan mendekat, dan menunjukkan senyuman sinis. Kamu akhirnya menunjukkan wajah aslimu. Pasti sangat lucu menggunakan nama saya selama beberapa hari terakhir. Orang sebelum Xiao Chen sebenarnya adalah Tuan Muda Berdarah Aliansi Laut Utara sendiri. Karena pihak lain sudah mengatakannya dengan lantang, Xiao Chen berhenti menyembunyikannya. Identitas Tuan Muda Berdarah sudah tidak berguna baginya saat ini. Dia tersenyum tipis dan berkata, hal yang sama juga terjadi padamu. Menggunakan nama Xiao ini, Saudara Ye tampaknya telah memperoleh panen besar dalam beberapa hari terakhir. Saudara Ye, lelaki tua dari Sekte Musik Surgawi itu mengatakan yang sebenarnya. Kamu adalah Xiao Chen yang asli. Ketika Xing Qingyun dan lelaki tua itu mendarat di tanah, Xing Qingyun merasakan kakinya menjadi lunak dan tidak dapat berdiri dengan stabil. Awalnya, ketika Xing Qingyun mendengar apa yang dikatakan Xiao Jue dari Sekte Musik Surgawi, dia berencana untuk segera melarikan diri. Namun, ketika dia memikirkan kekuatan Xiao Chen, dia tahu bahwa dia tidak akan mampu berlari lebih cepat dari Xiao Chen. Jadi dia berpegang teguh pada satu-satunya harapannya dan memaksa dirinya untuk mendarat di tanah. Siapa tahu, saat Xing Qingyun mendarat, dia mendengar apa yang dikatakan orang berpakaian putih, yang memadamkan harapan terakhir di hatinya. Ternyata yang disebut Xiao Chen selalu ada di sampingnya. Xing Qingyun memikirkan bagaimana dia terus berteriak tentang membunuh Xiao Chen dan menyebarkan ketenarannya. Seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Dia tersenyum dan tergagap, itu, kakak Xiao, aku. Xiao Chen menepuk bahu Xing Qingyun dan tersenyum. Ketua aliansi, jangan panik. Kamu adalah Xing Qingyun yang akan membunuh Xiao Chen dan menyebarkan namamu kemana-mana. Xing Qingyun tersenyum canggung dan berkata, itu hanya lelucon. Hanya bercanda, kakak Xiao, jangan menganggapnya nyata. Gemuruh. Tepat pada saat ini, suara gemuruh yang kuat datang dari sisa sekte immortal yang jaraknya kurang dari 5 km, diikuti oleh musik ilahi yang halus. Bangsa dewa turun dari angkasa, memancarkan cahaya kemasan. Bahkan orang-orang yang berjarak 5 km merasakan cahaya ini menusuk. Diwuk, ketika Ye Chen berjubah putih melihat adegan ini, dia meneriakkan nama ini, ekspresi kompetitif di wajahnya. Lord Jiu menjilat bibirnya dan berkata, dia mungkin melanggar batasan di suatu tempat di sisa sekte abadi. Selama itu adalah lokasi dengan kekayaan alam, pasti akan ada batasannya. Itu normal. Jika tidak ada batasan, setelah beberapa puluh ribu tahun, kekayaan alam pasti sudah membusuk, kata orang berpakaian putih itu dengan tenang. Bulan yang dingin menggantung tinggi di atas istana yang sangat dingin. Istana es lainnya muncul di samping negara dewa. Seorang pria berpakaian biru berdiri di istana ini, memandang ke bawah dari atas. 3.000 sosok keluar dari istana, mewujudkan 3.000 gerakan pembunuhan. Semua gerakan pembunuhan berbeda. Namun, saat cahaya bulan yang dingin menyinari mereka, menciptakan resonansi yang menyatukan mereka. Di bawah bulan yang dingin, pria berpakaian biru di istana tampak tanpa emosi. Dengan satu lambaian tangannya,
3.000 gerakan pembunuhan melayang di udara. Aura yang kuat menyebar. Meskipun keempatnya berjarak 5 kilometer, retakan meluas hingga ke kaki mereka, dan kekuatan auranya tetap tidak berkurang. Itu adalah putra surga kebanggaan Istana Frost Moon, Xiao Qinghan. Kekuatannya melampaui para ahli generasi tua. Dia adalah bakat luar biasa dari domain Primal Chaos, kata Xing Qingyun dengan suara gemetar. Mengingat bahwa dia diakui sebagai orang yang telah membunuh tetua sekte dalam Istana Frost Moon, pria itu mungkin saja adalah orang yang akan mengambil nyawanya. Dong, dong, dong. Tiba-tiba, lonceng-lonceng yang megah dan megah terdengar. Dering musik biru berubah menjadi padat dan menyebar di udara seperti riak. Bahkan 5 kilometer jauhnya, keempatnya mendapati gendang telinga mereka bergetar dan jantung mereka berdebar kencang. Tanpa perlu ada yang mengatakannya, orang ini adalah Xia Dongyang dari Sekte Musik Surgawi, seseorang yang setara dengan Xiao Qinghan di antara generasi muda domain Primal Chaos. Xiao Chen bahkan bisa melihat 7 pancaran cahaya bintang yang turun, membentuk konstelasi lengkap dan menyerang pada batasan di bawah. Mata Lord Jiu berbinar penuh semangat saat dia berkata, pembatasan yang coba ditembus oleh orang-orang ini pasti memiliki harta yang berharga. Kalau tidak, tidak akan ada keributan sebesar itu. Ye Chen mengangkat alisnya dan tersenyum. Mau pergi dan memeriksanya bersama. Orang tua itu dengan cepat menjawab dengan tergesa-gesa, bagus, Tuan Jiu ini sudah lama ingin masuk. Namun, saya terus diusir. Xing Qingyun ragu-ragu selama beberapa saat sebelum menguatkan dirinya dan menyatakan bahwa dia akan ikut melihatnya. Kali ini, dia benar-benar akan bermain di luar kemampuannya dengan mengikuti Xiao Chen. Yang bisa dilakukan Xing Qingyun sekarang hanyalah mencari pertemuan kebetulan yang akan meningkatkan kekuatannya secara substansial dan memberikan lebih banyak peluang baginya untuk melindungi hidupnya. Ye Chen memandang Xiao Chen. Pada akhirnya, dia masih harus melihat apa pendapat Xiao Chen. Dia tidak terlalu percaya diri untuk pergi sendirian. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berkata, tidak, para ahli generasi tua dari Istana Frost Moon dan Istana Musik Surgawi ada di sana. 13 penjaga cahaya di Wuk juga berada di dekatnya. Kami tidak akan mempunyai banyak peluang. Ye Chen mengungkapkan ekspresi kecewa. Dia tersenyum dan berkata, Raja berjubah putih Xiao Chen, ternyata hanya ini keberanian yang kamu miliki. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu, aku akan pergi sendiri. Setelah melihat Ye Chen berubah menjadi seberkas cahaya merah, Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Dia berbalik dan berkata kepada Xing Qingyun, setelah tiba di sisa sekte abadi, akan sulit bagiku untuk melindungi diriku sendiri. Saya juga menyarankan agar Anda tidak masuk. Inilah perisai roh kura-kura 100 perubahan. Aku memberikannya padamu untuk melindungi dirimu sendiri. Itu bisa menjamin perjalananmu yang aman keluar dari Heavenly Ruin Wastelen. Setelah Xing Qingyun mengambil perisai roh kura-kura 100 perubahan, matanya langsung berbinar. Ini adalah harta karun rahasia tingkat raja yang bonafit, namun Xiao Chen memberikannya begitu saja. Lanjutkan, berhentilah berlama-lama. Di masa depan, jika ternyata Anda tidak dapat melanjutkan di sini, Anda dapat datang ke Sekte Langit Tertinggi untuk mencari saya. Xing Qingyun tertawa datar sebentar sebelum menyingkirkan perisai roh kura-kura 100 perubahan. Kemudian dia berkata dengan gagah berani, kalau begitu, saya berangkat. Meskipun aku tidak membunuh Xiao Chen, aku membantai tetua sekte dalam Istana Frost Moon dan dimasukkan ke dalam daftar pembunuhan mereka. Ini sendiri seharusnya bisa menyebarkan namaku ke seluruh domain Primal Chaos. Ketika Tuan Jiu melihat Xiao Chen menatapnya, dia berkata dengan cepat, adik, jangan khawatir, aku akan mengikutimu. Saya pasti bisa melindungi diri saya sendiri. Aku tidak akan menjadi beban bagimu. Jika ada yang tidak beres, saya akan segera pergi. Xiao Chen merasa terdiam. Apa yang dipikirkan orang ini? Jika ada yang tidak beres, saya akan segera pergi. Kalau begitu, mengapa mengikutiku? Anda dapat mengikuti saya untuk mendapatkan beberapa manfaat, tetapi Anda harus mengikuti perintah saya. Jika kamu melakukan apa yang kamu lakukan sebelumnya, berlari lebih cepat dari tikus saat aku mulai bertarung, aku akan menjadi orang pertama yang mengejarmu. Orang tua itu segera menunjukkan ekspresi pahit dan berargumen, tetapi Tuan Jiu ini benar-benar tidak pandai bertarung. Terlebih lagi, Tuan Jiu ini awalnya adalah seekor tikus. Xiao Chen tersenyum sambil memarahi lelaki tua itu, jangan khawatir, aku tidak akan mengirimmu untuk mati. Mengingat hidung Anda akan bahaya, pembatasan di luar seharusnya tidak menjadi masalah bagi Anda. Kami akan mengambil semua harta karun di luar terlebih dahulu sebelum membuat keputusan lebih lanjut. Istana-istana yang rusak menutupi gurun keabu-abuan. Mayat yang tidak lagi menyerupai manusia berserakan di tanah. Bau darah meresap ke udara keruh. Ini adalah sisa sekte abadi yang dilihat Xiao Chen. Tanah dipenuhi dengan mayat para penggarap yang terbunuh karena pembatasan. Bau darah mereka yang menyengat tercium di seluruh tempat bersama dengan udara keruh. Pembatasan mengotori tempat itu. Baik darat maupun udara mungkin mengandung batasan tersembunyi, yang dapat merenggut nyawa para pembudidaya, dimanapun.
Tanpa harta karun rahasia tingkat raja yang melindungi mereka, sebagian besar kultivator berjalan dengan hati-hati di tanah. Tentu saja, beberapa ahli yang berani tidak peduli dengan pembatasan di pinggiran, dengan paksa menghancurkan dan merobek semua pembatasan yang menghalangi mereka. Xiao Chen melihat 4 atau 5 karakter seperti itu. Kebanyakan dari mereka adalah petapa bela diri tingkat Grandmaster yang setingkat dengan Han Qinghe dari Sekte Langit Tertinggi, tingkat yang tak tertandingi di antara petapa bela diri tingkat Grandmaster. Xiao Chen masih belum cocok dengan karakter seperti itu. Namun, dia bisa melepaskan diri dengan mudah. Pembatasan di wilayah pinggiran tidak bisa menghentikan orang-orang ini. Harta karun yang dapat ditemukan di sini juga tidak menunda mereka. Mereka segera menuju ke area dalam, di mana masih terdapat beberapa istana yang masih utuh. Bahkan ada 9 istana terapung di puncak gunung di tengahnya. Lampu warna-warni datang dari tempat ini, menarik perhatian orang. Hehe, Tuan Jiu ini benar, kan? Pasti ada tambang tembaga besar di bawah tempat ini, kata lelaki tua itu dengan nada puas sambil keluar dari lubang di tanah. Mengandalkan hidung lelaki tua itu untuk menghadapi bahaya, keduanya tidak mengalami bahaya sama sekali dari pembatasan di pinggiran. Orang tua itu juga segera menyadari lingkungan khusus di sekitar mereka. Xiao Chen melanggar batasan, dan lelaki tua itu menggali tanah. Tanpa kecuali, akan selalu ada keuntungan. Hanya dalam setengah hari, Xiao Chen telah mengumpulkan 3 buah naga bumi, vena roh puncak yang rusak, dan lebih dari 5 ton batu emas surgawi dan material ilahi lainnya. Sebelumnya, lelaki tua itu telah melihat beberapa bunga hitam kecil yang biasa-biasa saja dicelah di dekatnya dan segera menyatakan bahwa pasti ada tambang tembaga besar di bawahnya. Xiao Chen melihat ke lubang yang rapi dan memuji lelaki tua itu, lubang ini dibuat dengan sangat bagus. Itu lebar, cerah, kokoh, dan kokoh. Orang tua itu menyipitkan matanya dan tersenyum puas. Tuan Jiu ini memiliki 3 kemampuan hebat. Saya memiliki persepsi yang kuat, saya menggali lubang dengan cepat, dan mata saya tajam. Memang benar, lelaki tua itu adalah seekor tikus. Tambang tembaga besar di dalamnya terbentang sejauh 1 kilometer. Tidak termasuk kotoran, setidaknya ada 10 ton tembaga mendalam murni. Lord Jiu dengan bersemangat menggambarkan situasi di dalam. Tembaga yang sangat besar adalah material ilahi yang mirip dengan emas berpola hitam. Yang perlu dilakukan hanyalah menambahkan beberapa ke harta karun rahasia saat memurnikannya, dan kualitasnya akan meningkat pesat. Ada perbedaan besar antara harta karun rahasia yang menggunakan materi ilahi dan harta karun rahasia yang tidak menggunakan bahan ilahi. Materi ilahi seperti itu sulit ditemukan. Pada saat tertentu, mereka bisa menjualnya dengan harga tinggi, bahkan sampai bisa dijadikan sebagai mata uang. 10 ton tembaga mendalam adalah jumlah yang besar. Namun, itu jauh dari 500 ton material ilahi yang dibutuhkan oleh lapisan pertama seni nutrisi tubuh naga Azure. Xiao Chen masih jauh dari mencapai target ini. Dengan pikiran, jejak energi naga, yang dipelihara oleh seni nutrisi tubuh naga Azure, dengan cepat berenang di dalam tubuhnya, menghasilkan suara gemuruh yang bergemuruh tanpa akhir. Setelah Xiao Chen menelan beberapa puluh ton material ilahi, seni nutrisi tubuh naga Azure akhirnya menunjukkan beberapa efek kecil. Saat ini, tanpa membakar vital ki-nya, dia bisa mencapai setengah kekuatan naga dengan pukulan biasa, kekuatan 2.500 ton. Bang! Xiao Chen meninju tanah, yang segera pecah. Gumpalan tanah yang tak terhitung jumlahnya keluar, beterbangan di udara dan menghalangi sinar matahari di langit. Ketika dia menarik tinjunya, sebuah lubang yang sangat besar dan dalam muncul di depannya. Lubang ini memiliki panjang 1 km dan kedalaman 500 meter. Biji tembaga kuning yang keras berkilauan di bawah, itu adalah urat tembaga yang sangat besar. Xiao Chen mengungkapkan kegembiraan di wajahnya. Dia menggabungkan vital ki, intisari, dan energi sihirnya sebelum berteriak dan mengirimkan pukulan lagi ke biji tembaga kuning besar ini. Cahaya terang menyala di tinjunya, yang dengan cepat turun seperti pedang berharga. Saat jatuh dari atas, ketajamannya yang tak tertandingi mampu membelah gunung. Kabisa! Pembuluh darah kuning yang memanjang sejauh 1 km pecah berkeping-keping dengan berbagai ukuran dengan pukulan ini. Lord Jiu sudah mati rasa terhadap hal seperti itu. Dia menghela nafas dan berkata, mungkin hanya orang ini yang bisa begitu biadab. Adapun marsial sage lainnya, bahkan jika mereka menemukan vena tembaga yang sangat besar, mereka hanya akan merasa kecewa karena tidak mengetahui cara mengekstraknya. Xiao Chen berdiri di udara dengan mata terpejam. Pengisapan dari Azure Dragon Body Nourishing Art mulai bekerja, dan ribuan keping biji tembaga kuning yang retak melayang ke udara di sekitarnya. Tubuhnya menjadi seperti lubang hitam yang berputar ketika ke-361 titik akupunturnya terbuka. Hisap yang kuat menarik tembaga mendalam murni dalam biji tembaga kuning ke dalam tubuhnya. Celepuk, 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 bongkahan kotoran berjatuhan seperti hujan. Pemandangan itu tampak megah dan kejam. Setelah beberapa saat, Xiao Chen membuka matanya. Namun, apa yang didapatnya terasa seperti setetes air di cangkir besar.
Energi naga biru yang berenang hanya sedikit menguat. Ini semua yang dilakukan 10 ton tembaga mendalam setelah dia menyerapnya. Lord Jiu berkedip saat ekspresi pahit mengubah wajahnya. Saudara Xiao, bukankah aku sudah memberitahumu untuk meninggalkan beberapa dari Tuan Jiu ini? Xiao Chen mendarat di samping lelaki tua itu dan berkata dengan tenang, "Oh, maaf, saya lupa." Permintaan maaf yang tidak tulus membuat Tuan Jiu sangat tidak senang. Namun, dia hanya bisa diam-diam mengeluh pada dirinya sendiri. Bahaya terbesar dalam memasuki sisa-sisa bukanlah pembatasan tetapi para penggarap lainnya. Hal ini terutama terjadi di domain Primal Chaos. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah petani lepas yang membunuh orang lain demi harta mereka seolah-olah mereka baru saja makan. Bahkan jika Tuan Jiu memasuki dirinya sendiri dan menemukan harta karun, dia akan diusir sebelum dia bisa melakukan apapun. Dengan mengikuti Xiao Chen, Tuan Jiu setidaknya bisa tinggal lebih lama. Xiao Chen juga akan meninggalkan beberapa harta alam jenis ramuan roh untuknya. Sudahlah, Tuan Jiu ini tidak akan bertengkar dengan juniornya, pikir lelaki tua itu dalam hati. Ledakan, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba menembus langit di atas area dalam sisa sekte abadi, menerangi seluruh hamparan. Ribuan binatang mengaum bersama-sama. Xiao Chen dan lelaki tua itu tidak bisa tidak melihat ke arah itu. Burung dan binatang yang memancarkan ki abadi terbang keluar dari cahaya kemasan. Mereka menempuh jarak 1 kilometer dalam sekejap, menjauh dalam waktu singkat. Salah satunya adalah Phoenix Surgawi yang mempesona dan bersinar keemasan yang terlihat sangat menarik perhatian. Saat ia mengepakkan sayapnya, nyala api keemasan membakar langit menjadi hitam. Angin kencang yang ditimbulkan oleh binatang yang bermutasi dengan mudah menghancurkan beberapa batasan tersembunyi di udara. Ribuan pembudidaya langsung terbang ke udara untuk mengejar. Diwuk, Xiao Qinghan dari Istana Frost Moon, Xia Dongyang dari Sekte Musik Surgawi, dan banyak pakar lainnya semuanya mengejar Phoenix Surgawi. Xiao Chen mengira dia melihat Tuan Muda berdarah Ye Chen di grup. Mata Tuan Jiu berbinar. Memang ada harta yang berharga. Diwuk dan yang lainnya sudah melanggar batasan. Ini semua adalah harta karun ajaib yang lengkap. Setelah menyempurnakannya sedikit, mereka akan menjadi harta karun rahasia tingkat raja. Xiao Chen terdiam. Setidaknya 1000 harta karun ajaib telah terbang keluar. Hanya satu istana yang memiliki begitu banyak harta karun ajaib. Sejarah gemilang macam apa yang dimiliki Sekte Abadi di bawah mereka. Serigala biru terbang melewati kepala Xiao Chen. Dia bereaksi dengan kecepatan kilat, seuntai pedang ki dari Flawless Bright Moon jatuh dari langit dan menjatuhkan serigala biru itu. Xiao Chen mengulurkan tangannya, dan serigala biru itu jatuh ke telapak tangannya. Itu adalah pedang berkepala serigala yang dilengkapi dengan beberapa material dewa. Bilah pedangnya sebening air, berkelap-kelip dengan cahaya redup warna-warni. Dia menempatkan tanda spiritualnya di atasnya dan mengirimkan energi sihirnya. Pedang itu menyusut dan berubah menjadi pil pedang di telapak tangannya. Berat, serahkan harta karun ajaib serigala biru. 3 lelaki tua yang mengejar serigala biru di langit segera berteriak ketika mereka melihat Xiao Chen menaklukkan harta karun itu. Xiao Chen melirik mereka. Budidaya ketiga lelaki tua ini adalah puncak sage bela diri kelas unggul. Karena enggan menjawab, dia langsung membakar energi sihirnya di tempat. Pil pedang segera membesar. Kemudian, dia menunjuk dengan jarinya, dan pedang itu berubah menjadi seberkas cahaya biru yang terbang keluar. Puci, sebelum ketiga lelaki tua itu sempat bereaksi, darah muncrat dari leher mereka, dan kepala mereka terjatuh saat mereka mati tanpa mayat utuh. Lord Jiu terkekeh sambil terbang ke depan dengan cepat. Kemudian dia melepas cincin spasial di 3 jari lelaki tua itu, dia bahkan menepuk tubuh mereka untuk mencarinya. Setelah mengikuti Xiao Chen selama beberapa waktu, dia sangat paham dengan apa yang harus dilakukan. Tak lama kemudian, dia kembali, tersenyum lebar hingga matanya hanya sipit. Dia berkata dengan agak licik, "Maaf, tidak ada materi ilahi pada ketiganya." Xiao Chen memegang pedang kepala serigala yang berkedip-kedip dengan cahaya redup warna-warni. Dia tampak berpikir keras, tidak peduli dengan apa yang dikatakan Tuan Jiu. Kecepatan pedang kepala serigala ini sungguh luar biasa. Namun, itu tidak akan cukup untuk menghadapi martial sage tingkat Grandmaster, yang bisa dengan mudah menghindari sesuatu dengan kecepatan ini. Xiao Chen melihat situasi di langit. Hampir semua martial sage tingkat Grandmaster tertarik pada Phoenix Surgawi yang mempesona dan bersinar keemasan, mengejarnya. Di sisi lain, tidak banyak martial sage tingkat Grandmaster yang mengejar monster bermutasi lainnya. Ini juga sangat normal. Kebanyakan martial sage tingkat Grandmaster sudah memiliki harta karun rahasia tingkat raja. Harta karun biasa tidak akan menarik perhatian mereka. Xiao Chen merasa bersemangat. Dia bertanya, "Jiu tua, bisakah matamu mengingat semua harta karun ajaib di langit ini?" Burung dan binatang terbang di langit, menyebarkan ki abadi. Sosok-sosok berkedip-kedip, dan langit di atas pinggiran berubah menjadi kacau. Lord Jiu melirik sekilas dan berkata dengan nada meremehkan, "Seberapa sulitnya. Tuan Jiu ini memiliki sepasang mata dewa.
Saya mungkin tidak pandai melihat hal lain. Namun, meskipun harta karun itu sekecil nyamuk, saya akan dapat melihatnya dengan sangat detail. Bagus. Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Selama seseorang merampas harta karun ajaib, segera gali lubang dan bawa aku kemari. Karena martial sage tingkat Grandmaster itu tidak peduli dengan harta karun ini, aku akan merendahkan diriku dan menerima semuanya. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, pemandangan di hadapannya menjadi gelap, dia hampir pingsan. Setidaknya 1000 harta karun ajaib berarti setidaknya 1000 lubang. Tuan Xiao, aku sudah memanggilmu Tuan. Meskipun Tuan Jiu ini pandai menggali lubang, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti tikus. Setelah menggali 1000 lubang, tanganku akan patah. Xiao Chen tersenyum dengan tenang dan membalas, aneh, bukankah Tuan Jiu mengatakan bahwa kamu adalah seekor tikus dan hari ini adalah saat kamu akan menunjukkan keahlianmu. Beban, sungguh suatu beban yang berat. Semua ini karena keserakahan terhadap beberapa materi ilahi. Orang tua itu menangis tanpa air mata. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Penghalang cahaya berwarna biru langit terbang di udara. Yun Tianhe dan Gao Baiyu menghentikan seekor kura-kura hitam. Gao Baiyu sedikit lebih cepat, menyambar kura-kura hitam itu dengan tangannya. Namun, itu hanyalah perisai kuno. Permukaan perisainya beriak seperti air. Suara air yang mengalir keluar tanpa jeda. Gao Baiyu sangat gembira. Dia dengan cermat memeriksanya dan berkata, bagus. Ini sebenarnya adalah harta karun ajaib pertahanan. Pertahanan para penggarap sekte musik surgawi kita lemah. Jika saya menyempurnakannya menjadi harta karun rahasia, saya akan menjadi lebih kuat. Yun Tianhe mengungkapkan ekspresi iri. Harta rahasia pertahanan adalah yang paling berharga. Sebagian besar kultivator berharap memiliki harta karun rahasia pertahanan yang baik, yang dapat digunakan untuk mempertahankan hidup mereka pada saat-saat genting. Meskipun Gao Baiyu sedang bersemangat, dia menyadari kekecewaan Yun Tianhe. Dia tersenyum dan menghiburnya, saudara Yun, tidak perlu kecewa. Ada banyak harta karun ajaib. Nanti, ketika kita menemukan yang lain, aku akan menyerahkannya padamu. Haha, terima kasih banyak, saudara Gao. Sayangnya, kami tidak tahu apakah itu akan menjadi harta karun ajaib yang bertahan. Yun Tianhe melihat ke langit. Phoenix surgawi yang terang keemasan mengepakkan sayapnya, memicu pertarungan antara berbagai ahli. Dia berkata dengan iri, Phoenix surgawi itu benar-benar bagus. Itu pasti bisa dijadikan harta karun rahasia tingkat Raja Puncak. Mungkin ada ratusan materi ilahi yang tercampur ke dalamnya. Ya, namun, itu bukanlah harta terbaik dari sisa sekte abadi. 9 istana surgawi adalah area inti dari seluruh sisa sekte abadi. Harta karun di sana akan lebih baik lagi. Peralatan abadi bahkan mungkin muncul. Itu sangat mungkin terjadi. Saya mendengar bahwa 3 sekte besar mengirim kaisar semu mereka ke sini. Bahkan beberapa pukulan besar dari Laut Penglai juga datang. Mari kita tidak membicarakan hal ini lagi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita ikuti. Lebih baik kita mengumpulkan lebih banyak harta karun ajaib, itu, Xiao Chen, menghancurkan loncengku. Kami harus segera pergi dan menutup kerugian kami. Ada ular besar yang bernapas dan menyemburkan awan di sana. Itu pasti sesuatu yang bagus. Ayo pergi. Selagi keduanya mengobrol, mereka terus mencari sasaran di udara. Saat mereka hendak bangun, tanah tiba-tiba bergemuruh, dan lubang yang dalam muncul. Karena lengah, keduanya langsung terjatuh ke dalam lubang. Mereka panik dan mencoba terbang. Namun, cahaya bintang turun, dan spanduk merah berkibar menghalangi keduanya. Panji astral terbentang, dan 7 mutiara astral yang cemerlang menutupi langit di atas. Yun Tianhe dan Gao Baiyu melihat sekeliling dan menemukan Xiao Chen dan Tuan Jiu tidak jauh dari situ. Ekspresi mereka langsung berubah drastis. Gunung dan sungai selalu bertemu, angin musim semi akan selalu bertiup. Kalian berdua, kita bertemu lagi. Cahaya bintang yang menerangi Xiao Chen memberinya suasana yang luar biasa. Wajah lembutnya menunjukkan senyuman acuh tak acuh. Dia tampak dingin dan sunyi, tidak menunjukkan niat membunuh apapun. Xiao Chen, kamu sebenarnya masih berani tampil, seru Gao Baiyu penuh kebencian. Saat Xiao Chen perlahan berjalan maju di bawah cahaya bintang, dia bertanya, mengapa tidak? Tanpa martial sage tingkat Grandmaster, aku bisa membunuhmu semudah membunuh anjing. Ketika Yun Tianhe mengingat kekuatan mengerikan Xiao Chen, dia tidak bisa menahan ekspresi ngeri. Kami adalah murid elit Istana Frost Moon dan Sekte Musik Surgawi. Jika Anda membunuh kami, mengingat posisi tinggi ayah dan senior kami, Anda akan benar-benar menyinggung 2 sekte peringkat 9. Jangan menilai dirimu terlalu tinggi. Anda jauh dari menjadi penting seperti yang Anda kira. Saya tidak takut dengan Istana Frost Moon atau Sekte Musik Surgawi. Setelah Xiao Chen selesai berbicara, dia tidak repot-repot mengatakan apapun lagi kepada keduanya. Cahaya biru menyala. Pada jarak sedekat itu, keduanya tidak bisa mengelak sama sekali. Kepala mereka langsung jatuh dari lehernya. Tuan Jiu tersenyum bahagia dan bergegas maju.
Dia mengambil cincin spasial keduanya dengan mudah. Ketika dia kembali, dia dengan hormat menyerahkan perisai kura-kura hitam itu kepada Xiao Chen. Berapa banyak lagi yang dihasilkannya? Xiao Chen bertanya. Lord Jiu dengan cepat menjawab, ini yang ke-200. Namun, tangan Tuan Jiu ini sudah sakit. Hanya 200, ini masih jauh dari cukup. Melanjutkan. Xiao Chen mengumpulkan panji astral, dan Tuan Jiu segera memulai. Matanya yang seperti manik-manik melihat sekeliling dan menangkap lokasi semua harta karun. Detik berikutnya, dia menemukan target lain. Lord Jiu melompat turun dan mulai menggerakkan tangannya. Dalam sekejap mata, dia menggali terowongan bawah tanah beberapa ratus meter. Kecepatannya yang luar biasa cepat akan membuat siapapun yang melihatnya menghela nafas. Bahkan Xiao Chen pun harus mengaguminya. Kekuatan beberapa orang benar-benar di luar jangkauan. Ini adalah bakat alami. Bahkan Kaisar bela diri pun akan terperangah. Keduanya bekerja dengan sempurna satu sama lain. Dalam beberapa eksploitasi mereka, Xiao Chen bahkan tidak perlu muncul, bergerak secara diam-diam. Mereka telah mengumpulkan 200 harta karun ajaib yang menyertai Phoenix Surgawi. Siapapun yang mengetahui hal ini akan sangat terkejut, mereka tidak akan bisa menutup mulut. Kemampuan alami Lord Jiu sungguh unik. Ketika keduanya bertambah banyak, dia menjadi lelah seperti anjing. Namun, dia tidak bisa menahan perasaan gembira. Xiao Chen memberikan cincin spasial dari semua orang yang terbunuh kepadanya. Hanya ada satu syarat, semua materi ilahi di cincin spasial adalah milik Xiao Chen, sisanya tidak masalah. Sebagian besar martial sage tingkat Grandmaster mengejar Phoenix Surgawi. Mengingat bahwa Xiao Chen memahami jiwa pedang dan budidayanya mencapai puncak sage bela diri kelas medial, tidak ada yang bisa menandinginya. Saat senja menjelang, masih ada 100 harta karun ajaib yang belum dikumpulkan keduanya. Namun, Lord Jiu sejujurnya sangat lelah. Setelah memikirkannya sebentar, Xiao Chen memutuskan untuk berhenti. Setelah beberapa penyempurnaan, 900 harta karun ajaib ini bisa menjadi harta karun rahasia tingkat raja. Hasil panen seperti itu sudah sangat tinggi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di bukit terpencil di sisa sekte abadi, segala macam harta karun ajaib melayang di sekitar Xiao Chen. Masing-masing dari mereka memancarkan cahaya yang terang dan menyilaukan. Hanya dengan satu pandangan, terlihat jelas bahwa mereka memiliki beberapa materi ilahi. Xiao Chen tidak punya masalah menggunakan harta karun ajaib secara langsung. Dia memiliki energi ajaib dan karenanya dapat menggunakannya tanpa proses lebih lanjut. Namun, selain pedang kepala serigala, harta karun ajaib lainnya tidak menarik perhatiannya. Xiao Chen tidak sendirian dalam hal ini, tak satu pun dari harta karun ajaib ini yang akan menarik perhatian para petapa bela diri tingkat Grandmaster manapun. Namun, jumlah harta karun ajaib yang dimilikinya sungguh mencengangkan. 900 harta karun rahasia tingkat raja sudah cukup untuk mengisi pundi-pundi sebuah sekte. Di satu sisi, Lord Jiu duduk dengan gembira di atas batu, mengeluarkan cincin spasial demi cincin spasial dan memeriksanya. Jika ada materi ilahi, dia akan membuangnya. Tumpukan material ilahi setinggi 3 meter telah menumpuk di sampingnya, berisi emas berpola hitam, tembaga mendalam, batu emas surgawi, dan banyak lainnya. Sebenarnya, koin astral hitam juga memiliki materi ilahi di dalamnya. Namun, ini hanyalah jumlah kecil, yang tidak dipedulikan oleh Xiao Chen, jadi Tuan Jiu mendapat manfaatnya. Mata manik lelaki tua itu sesekali melirik ke arah Xiao Chen, yang saat ini sedang menelan harta karun ajaib. Ketika dia mengetahui bahwa Xiao Chen tidak memperhatikan, dia diam-diam mengabaikan materi ilahi di beberapa cincin spasial, menggelapkannya. Hehe, hal ini tidak dianggap menggelapkan. Tuan Jiu ini bekerja setengah mati. Saya pantas mendapatkan ini dan harus mengambil lebih banyak. Tepat pada saat ini, jeritan yang tajam dan menyedihkan tiba-tiba terdengar di kejauhan. Xiao Chen mendongak dan melihat cahaya merah seperti matahari terbenam di barat mewarnai langit sejauh ratusan kilometer. Seseorang akhirnya menaklukkan Phoenix Surgawi. Darah mengucur dari lehernya, membuat langit tampak seperti matahari terbenam. Terlalu banyak orang yang berebut Phoenix Surgawi, pemandangannya sangat kacau. Kadang-kadang, seseorang terbang keluar. Hanya sedikit orang yang bisa tetap tinggal di sana. Di antara mereka, tentu saja, Di Wook adalah yang paling mempesona. Lord Jiu tertawa keras, sekelompok orang bodoh. Berkelahi satu sama lain seperti itu tanpa menunjukkan apa-apa pada akhirnya, hanya diledakkan. Karena hanya ada satu Phoenix Surgawi, hanya satu orang yang bisa mendapatkannya. Kebanyakan dari mereka tahu bahwa hal ini tidak akan berakhir baik bagi mereka. Mereka hanya meminta kesempatan. Namun, berapa banyak orang yang seberuntung itu di dunia? Tepat setelah lelaki tua itu berbicara, cahaya merah mendarat di sampingnya, bergerak sangat cepat. Sebelum senyum Lord Jiu memudar, dia menjerit mengerikan. Seluruh tubuh Tuan Jiu terhempas ke tanah. Tumpukan beberapa puluh ton material ilahi runtuh, mengubur dua orang. Gemerincing, dua tangan terentang dan mendorong materi ilahi ke samping.
Tuan muda berdarah Ye Chen berusaha keluar dari tumpukan yang berat itu. Kulitnya pucat saat dia batuk darah, rambutnya sekarang benar-benar merah. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, gunung dan sungai selalu bertemu. Saudara Ye, tanpa diduga, kita bertemu lagi begitu cepat. Ye Chen tercengang. Ketika dia melihat beberapa ratus harta karun ajaib melayang di sekitar Xiao Chen, dia tidak bisa menutup matanya. Dia bahkan tidak bisa membalas Xiao Chen. Setelah menggosok matanya dengan keras untuk beberapa saat, Ye Chen memutuskan bahwa dia tidak berhalusinasi. Dia berkata dengan sedikit tidak percaya, bagaimana kamu melakukannya? Ini tidak masuk akal. Kakiku tidak masuk akal. Keledaimu ada di kepala Tuan Jiu. Bergerak cepat. Tuan Jiu ini hanya rakus terhadap beberapa materi ilahi. Tidak perlu menghancurkanku sampai mati. Kutukan datang dari bawah. Ye Chen berdiri, tampak sangat malu. Kemudian, dia mengeluarkan Lord Jiu yang hampir bersujud. Setelah melihat penampilan menyedihkan Lord Jiu, Ye Chen yang biasanya sombong dan sombong tidak bisa menahan sudut bibirnya bergerak-gerak beberapa kali. Lalu dia meminta maaf secara berlebihan. Setelah keduanya beristirahat sejenak, Xiao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa yang mengirimmu terbang? Berdasarkan penampilan Anda terluka parah. Martial Sage tingkat Grandmaster mana yang menyerangmu? Ketika Ye Chen mendengar pertanyaan ini, dia terbatuk malu dan menjawab dengan suara lembut, seorang gadis mengirimku terbang. Saya hanya selangkah lagi untuk merebut Heavenly Phoenix Fan. Namun, seorang gadis tiba-tiba muncul di samping Diwuk dan mengirimku terbang dengan serangan telapak tangan. Saat Ye Chen berbicara, dia merasa sangat tidak puas. Tidak ada yang akan senang dikirim terbang dengan serangan diam-diam dengan serangan telapak tangan. Yang menyerang adalah Tian Yuxi, gadis pendiam yang selalu menemani Diwuk dan akan bergerak di saat kritis. Ketika Xiao Chen mendengar cerita Ye Chen, dia tahu siapa yang menyerangnya. Jika tidak ada kejutan, kipas Phoenix Surgawi akan jatuh ke tangan Diwuk. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Darah Phoenix Surgawi mewarnai langit menjadi merah sejauh ratusan kilometer, bertahan lama seperti matahari terbenam. Sangat mengejutkan melihat langit cerah. Bulu-bulu Phoenix Surgawi yang mempesona dan terang keemasan dikumpulkan menjadi kipas yang luar biasa dengan nyala api yang melompat-lompat. Teriakan Phoenix Surgawi terdengar jelas. Suara ini mengandung kekuatan suci, yang memberikan tekanan tak berbentuk pada orang lain. Saat Diwuk memegang kipas Phoenix Surgawi, senyuman muncul di wajahnya. Dia dengan santai memainkan kipas angin saat tangannya bergerak. Bangsa dewa yang tidak jelas muncul di belakang Diwuk. Suara pujian datang dari bangsa dewa, berubah menjadi kekuatan keyakinan dan mengalir ke tubuhnya. Lingkaran emas muncul di belakang Diwuk, membuatnya tampak seperti dewa yang turun dengan kekuatan tertinggi. Selamat, Putra Ilahi. Kipas ini pasti memiliki setidaknya 1000 jenis materi ilahi di dalamnya. Bahkan ada roh kudus dari Phoenix Surgawi yang dimurnikan ke dalamnya. Setelah menyempurnakannya lebih lanjut di masa depan, itu pasti bisa tumbuh menjadi harta karun rahasia tingkat kaisar. Salah satu dari 13 pencari melangkah maju dan memuji harta karun rahasia. Berdiri di samping, Xia Dongyang dari Sekte Musik Surgawi dan Xiao Qinghan dari Istana Frost Moon menatap ke arah kipas Phoenix Surgawi yang bersinar keemasan dengan ekspresi penuh semangat. Sayangnya, keduanya berjalan terlalu lambat. Pada akhirnya, Diwuk memperoleh kipas Phoenix Surgawi ini. Di bawah langit merah, beberapa martial sage tingkat Grandmaster dan kultivator lepas mengamati Heavenly Phoenix Fan dengan sungguh-sungguh. Namun, mereka semua sangat rasional dan tidak mengambil tindakan terhadap Diwuk. Jika ada orang lain yang merebut kipas Phoenix Surgawi ini, suasana kacau tidak akan selesai begitu cepat. Xiao Qinghan dan Xia Dongyang datang ke sisi Diwuk dan memberi hormat dengan tangan ditangkupkan. Selamat, Putra Ilahi, karena telah mendapatkan kipas Phoenix Surgawi. Diwuk tampak luar biasa dengan rambut putihnya. Dia dengan lembut menutup kipas Phoenix Surgawi dan kemudian melemparkannya ke Xia Dongyang. Saudara Xia, ambillah kipas Phoenix Surgawi ini sebagai hadiah ucapan selamat karena telah setuju untuk berpartisipasi dalam konvensi pahlawan saya. Xia Dongyang sedikit terkejut. Dia tidak mengira Diwuk akan begitu murah hati. Dengan lemparan cepat, Diwuk memberikan Heavenly Phoenix Fan yang baru saja dia peroleh. Ini adalah puncak harta karun ajaib Sekte Immortal. Setelah menyempurnakannya sedikit dan menggunakannya sebagai harta rahasia seumur hidup, itu bisa menjadi harta rahasia tingkat kaisar di masa depan. Xia Dongyang menunjukkan ekspresi kegembiraan saat menerima kipas ini. Dia berkata dengan tulus, Putra Ilahi benar-benar mengharumkan namanya sebagai putra surga yang bangga di zaman ini, pemimpin generasi kita. Dalam konvensi pahlawan 2 tahun kemudian, Dongyang pasti akan membawa murid-murid Sekte Musik Surgawi saya untuk datang dan menunjukkan dukungan. Xiao Qinghan merasakan perasaan agak masam di hatinya. Meskipun Diwuk telah mengundangnya, dia tidak langsung setuju. Sekarang, dia tidak bisa tidak menyesali keraguannya. Putra Ilahi, meskipun ada banyak istana di area dalam ini, tidak akan mudah untuk menemukan sesuatu seperti kipas Phoenix Surgawi.
Bagaimana Anda bisa memberikannya begitu saja? Pemimpin penjaga cahaya bertanya dengan proyeksi suara kepada Diwuk. Itu tidak masalah. Ini semua adalah item eksternal. Selama konvensi pahlawan berhasil, saya akan memperoleh keberuntungan dari seluruh dunia Kunlun. Saat itu, saya akan mampu mewujudkan ambisi nenek moyang kita tanpa harus bersusah payah. Dibandingkan dengan ini, kipas Phoenix Surgawi bukanlah apa-apa, jawab Diwuk melalui proyeksi suara. Dengan membalikkan tangannya, Diwuk mengeluarkan sepotong tembaga mendalam berumur 10.000 tahun. Kemudian dia menawarkannya dengan sopan kepada Xiao Qinghan, sambil berkata, Saudara Xiao, sepotong tembaga mendalam berusia 10.000 tahun ini setara dengan 50 ton tembaga mendalam biasa. Apakah Anda menyetujui undangan saya atau tidak? Ini adalah hadiah ucapan selamat untuk Anda. Xiao Qinghan berpikir, gerakan Diwuk sungguh luar biasa. Xiao Qinghan merasa sangat kompetitif, ingin memimpin sendirian di zaman yang hebat ini. Namun, dari kelihatannya saat ini, sebagian besar faksi besar tampaknya berpihak pada Diwuk. Jika Xiao Qinghan tidak berpartisipasi dalam konvensi pahlawan dan meninggalkan namanya di Monumen Pahlawan, dia tidak akan mampu melawan faksi-faksi besar ini. Setelah berpikir sejenak, Xiao Qinghan menerima tembaga mendalam berusia 10.000 tahun dan tersenyum. Putra ilahi terlalu sopan. Jika Qingyan masih tidak setuju, itu akan sangat tidak pantas. 2 tahun dari sekarang, saya akan membawa murid-murid Istana Frost Moon untuk mendukung konvensi pahlawan. Dengan satu harta karun ajaib, Diwuk dengan mudah menaklukkan 2 talenta luar biasa dari domain Primal Chaos. Kemampuannya agak luar biasa. Perkembangan ini menyebabkan beberapa martial sage tingkat Grandmaster generasi tua di sekitarnya mengangkat alis karena terkejut. Orang seperti itu akan kesulitan untuk tetap rendah hati di usia ini. Diwuk melirik beberapa orang yang mengenakan jubah Buddha di utara. Lalu dia memperingatkan, Saudara Dongyang, berhati-hatilah nanti. Para penggarap abadi dari Laut Penglai mungkin akan mengambil tindakan melawanmu. Xia Dongyang tersenyum dan menjawab, terima kasih banyak atas pengingat putra ilahi. Saya percaya diri, orang-orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Namun, ini bukan Laut Penglai, dan mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Ayo pergi ke Istana Surgawi. Saya ingin tahu apakah ada martial sage hebat tingkat Grandmaster yang berhasil membuka pintunya. Diwuk dan kelompoknya berhenti mengobrol. Masing-masing dari mereka menggunakan harta karun rahasia untuk melindungi diri mereka sendiri, dengan mudah melanggar batasan yang menghalangi mereka saat mereka terbang ke 9 istana surgawi di puncak gunung. Ketika yang lain melihat ini, mereka masing-masing memilih istana surgawi dan terbang juga. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di bukit tertentu, Ye Chen duduk bersila dan mengedarkan energinya untuk pulih dari luka-lukanya. Lord Jiu terus merapikan material ilahi di lingkaran spasial. Xiao Chen melanjutkan konsumsi harta karun ajaibnya untuk mengolah lapisan pertama seni nutrisi tubuh naga Azure. Masing-masing dari 900 harta karun ajaib berisi 10 materi ilahi, yang masing-masing akan mencapai setidaknya 500 kg. Namun, pencairannya mengakibatkan sejumlah kerugian. Setelah Xiao Chen mengkonsumsi sekitar 800 harta karun ajaib, dia akhirnya berhasil mengolah lapisan pertama seni nutrisi tubuh naga Azure. Di bawah nutrisi dari 500 ton material ilahi, untaian lemah energi naga biru akhirnya tidak lagi kabur dan tidak jelas, tetapi sekarang untaian energi naga bening berenang-renang di dalam tubuhnya. Xiao Chen merasa bersemangat. Semua titik akupuntur di tubuhnya terbuka. Raungan naga bergema di dalam dirinya, dan seluruh tubuhnya terasa penuh energi ledakan. Dia berdiri dan meninju tanah. Satu kekuatan naga, kekuatan 5.000 ton, segera meledak. Retakan meluas ke seluruh bumi, menempuh jarak 5 km dan membelah tanah datar menjadi 2, pemandangan yang sangat menakutkan. Terlebih lagi, ini hanyalah kekuatan satu pukulan. Ye Chen, yang telah pulih dari sebagian besar lukanya, segera berseru, kamu langsung mengkonsumsi 800 harta karun ajaib. Teknik budidaya apa yang Anda kembangkan? Persyaratannya sangat mengerikan. Meskipun Ye Chen mengakui kekuatan Xiao Chen, dia tidak merasa iri. Bahkan jika dia diberi teknik budidaya seperti itu, dia tidak akan mengolahnya. 800 harta karun ajaib, yang setara dengan harta karun rahasia tingkat raja, menyaingi akumulasi sekte peringkat 8. Mengolah teknik budidaya seperti itu sampai akhir adalah hal yang mustahil. Tidak ada sekte yang dapat mendukung pengeluaran tersebut. Memelihara satu kekuatan naga membutuhkan 500 ton material ilahi. Lapisan kedua mengharuskan seseorang untuk mengumpulkan 10 kekuatan naga sebelum Azure Dragon Battle Armor terbentuk. Jumlah materi ilahi yang dibutuhkan sangat besar. Xiao Chen menarik tinjunya dan melihat 100 harta karun ajaib yang tersisa. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan menempatkan semuanya di dalam cincin semesta miliknya. Untuk saat ini, dia tidak memiliki niat untuk terus mengembangkan seni memelihara tubuh naga Azure. Dia kemudian berjalan mendekat dan bertanya, Saudara Ye, apa rencanamu sekarang?
Niat membunuh muncul di mata Ye Chen. Dia menjawab, tentu saja, kejar Diwuk dan balas budi. Saya belum pernah mengalami kerugian seperti ini sebelumnya. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu, aku harap kamu sukses. Kalau begitu, aku tidak akan mengirimmu pergi. Mereka sedang menuju ke istana surgawi sekarang. Jangan bilang kamu tidak ingin pergi ke sana. Kata tuan muda berdarah Ye Chen sambil menatap lurus ke arah Xiao Chen. Xiao Chen menjawab dengan tenang, untuk apa? Haruskah aku pergi dan akhirnya dikirim kembali dengan satu serangan telapak tangan sepertimu? Anda, Ye Chen merasa tertahan saat dia berkata dengan suara cemberut, memang, kamu masih tidak punya nyali seperti sebelumnya. Tidak heran Anda tetap menggunakan mouse ini. Aku, Ye Chen, meremehkanmu. Tuan Jiu merasa sangat tertekan, dia tidak bersalah, tapi dia masih terjebak dalam baku tembak. Xiao Chen tidak repot-repot berdebat. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Bagaimanapun, saya tidak akan pergi ke istana surgawi saat ini. Ye Chen melemparkan lengan bajunya dan mendengus dingin. Lalu dia mengambil pedangnya dan menuju ke kejauhan sekali lagi. Xiao Chen menyaksikan pihak lain menghilang dari pandangannya. Lalu dia menggelengkan kepalanya sedikit. Sayang sekali orang itu begitu temperamental. Dia membuka mulutnya dan meludahkan kuali naga Phoenix. Dengan lambaian tangannya, tumpukan material ilahi semuanya dituangkan ke dalam kuali. Pada saat yang sama, Lunar True Flame di mata kiri Xiao Chen juga keluar. Ini masih belum cukup, jadi Xiao Chen melemparkan setengah dari sisa 100 harta karun ajaib untuk dicairkan. Dengan lambaian tangannya, spanduk biduk yang berkelap-kelip dengan lampu 3 warna muncul di genggamannya. Setelah dia memisahkan semua material ilahi di dalam kuali, dia menambahkan spanduk biduk ke dalamnya. Dia mulai mengubah panji biduk ini lagi. Secara alami, Xiao Chen juga ingin memasuki istana surgawi dari sisa sekte abadi. Namun, tidak ada gunanya jika dia kekurangan kekuatan. Jika seseorang bahkan tidak dapat memblokir satu gerakan pun dari seorang ahli sejati, ia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri, diusir dengan satu serangan telapak tangan. Diwuk memiliki jaringan talenta luar biasa. Ada 13 penjaga di belakangnya serta Tian Yuxi yang tidak pernah meninggalkannya. Xiao Qinghan dan Xia Dongyang sendirian sudah sulit untuk dihadapi. Hanya dengan dukungan seperti itu Diwuk berani bergerak tanpa rasa takut. Bahkan jika ahli marsial sage tingkat Grandmaster bertemu dengan mereka, mereka tidak perlu mundur. Di sisi lain, Xiao Chen sendirian. Banyak orang ingin membunuhnya. Jika dia tidak menyiapkan lebih banyak kartu truf, dia hanya akan mati. 9 istana surgawi memancarkan cahaya warna-warni. Rumor mengatakan bahwa ada peralatan abadi di sana. Peralatan abadi adalah sesuatu yang setara dengan harta karun rahasia tingkat kaisar. Sekte peringkat 9 memiliki 3 perbedaan mendasar, kaisar bela diri, harta karun rahasia tingkat kaisar, Vena Roh Kudus. Hanya ketika sebuah sekte memiliki ketiganya maka sekte tersebut dapat dianggap sebagai sekte peringkat 9. Jumlah dari ketiga perbedaan ini mewakili kekuatan dan akumulasi sekte peringkat 9. Jika memang ada peralatan abadi, semua sekte peringkat 9 pasti akan mengirimkan kaisar semu mereka untuk bertarung demi mereka. Dalam beberapa hari terakhir, ledakan terus-menerus terjadi di langit di atas. Kilat menyambar dan guntur menderu. Kadang-kadang, seseorang dapat melihat pemandangan yang lebih mengerikan seperti langit yang terkoyak. Ini adalah air mata spasial sementara yang tercipta ketika para ahli marsial sage tingkat Grandmaster mengeluarkan kekuatan harta karun rahasia tingkat raja mereka hingga 120%. Ruang di dunia Kunlun sangat stabil. Sebelum seseorang mencapai kaisar semu, bahkan jika seseorang dapat membalikkan sungai dan lautan atau menghancurkan batu dan gunung, seseorang tidak akan mampu merobek ruang dengan kekuatannya sendiri. Namun, sekarang, bahkan sebelum kaisar semu muncul, ruang sudah mulai terkoyak. Orang dapat dengan mudah membayangkan betapa kuatnya batasan 9 istana surgawi itu. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Chen. Dia saat ini memasukkan beberapa ratus ton material ilahi ke dalam spanduk biduk, memungkinkan 7 mutiara astral mencapai kualitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat materi ilahi masuk, cahaya bintang jatuh dari langit, bintik-bintik awal berubah menjadi untaian, kemudian menjadi hujan cahaya bintang, menyelimuti area dalam jarak 1 kilometer di malam hari. Adegan ini menarik beberapa penggarap untuk memeriksanya dengan gembira, berpikir bahwa harta karun yang kuat sedang ditemukan. Xiao Chen menggunakan metode yang sangat cepat untuk membunuh semua petani yang mendekat. 3 hari kemudian, panji biduk akhirnya menyelesaikan kelahirannya kembali. Nilainya meningkat sekali lagi, mencapai standar yang sama dengan harta karun rahasia tingkat raja. Terlebih lagi, 3 keadaannya yang berbeda pembantaian, kematian, dan kehancuran, memungkinkannya untuk menekan harta karun rahasia pada tingkat yang sama. Dengan spanduk astral seperti itu, Xiao Chen sangat yakin bisa membunuh 2 tetua cemerlang iblis tanpa memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri.
Dia juga akan mampu bertahan melawan martial sage tingkat Grandmaster yang hebat dan dengan mudah melarikan diri tanpa tekanan apapun. Kembali, cahaya bintang memenuhi langit menyatu. Xiao Chen meraih spanduk biduk. Energi merah dari pembantaian, energi abu-abu dari kehancuran, dan energi hitam dari kematian bercampur dengan cahaya bintang dan berkedip tanpa henti. Spanduk dibentangkan, dan ketujuh mutiara astral memancarkan cahaya yang menyilaukan. Hal ini terutama terjadi pada Dube, Merak, dan Peda, mutiara astral yang dimasukkan ke dalam singgasana, membuat cahayanya tampak semakin aneh. Saat Xiao Chen memegang spanduk itu, dia dengan santai mengayunkannya. Cahaya bintang melonjak seperti angin, menyebar. Beberapa batasan tersembunyi di udara langsung pecah, meledak dalam cahaya yang menyilaukan. Kekuatan spanduk ini terlihat jelas. Namun, Xiao Chen sedikit mengernyit karena ketidakpuasan. Setelah peleburan sebelumnya, ketiga tahta tersebut mengalami metamorfosis. Kali ini yang ada hanya perbedaan kuantitatif, bukan perbedaan kualitatif. Untuk mendorong perubahan kualitatif baru, Xiao Chen harus menemukan 4 tahta lainnya atau mendapatkan warisan Istana Biduk dan menggunakan metode rahasia Istana Astral untuk mengaktifkan spanduk biduk. Hanya dengan begitu kekuatan Panji Biduk dapat benar-benar dilepaskan. Bang! Kotoran tersebar di seluruh tanah, dan kemudian Lord Jiu melompat keluar dengan ekspresi licik di wajahnya. Dia berseru kegirangan, rusak. Pembatasan 9 istana surgawi semuanya dilanggar. Kekuatan dari martial sage tingkat Grandmaster yang hebat ini benar-benar mengerikan. Sambil berpikir, Xiao Chen menyingkirkan spanduk biduk. Kemudian dia bertanya, berapa banyak martial sage tingkat Grandmaster yang Anda lihat? Lord Jiu bergumam pada dirinya sendiri untuk beberapa saat dan kemudian menjawab, ada 4 pukulan besar dari domain Primal Chaos, mereka adalah petani lepas yang terkenal. Kemudian, ada 3 tetua pertama sekte dalam dari Gerbang Langit Berlumpur, Istana Bulan Beku, dan Sekte Musik Surgawi. Terakhir, 2 yang terakhir harusnya berasal dari Samudera Surgawi Berbintang. Selain orang-orang ini, pasti ada beberapa martial sage tingkat Grandmaster tersembunyi lainnya yang tidak saya sadari. Sudah ada 9 martial sage tingkat Grandmaster di tempat terbuka, lebih dari yang diperkirakan Xiao Chen. Dia menatap 9 istana surgawi di kejauhan. Setelah beberapa saat, cahaya terang muncul di matanya. Lalu dia berkata dengan tenang, kalau begitu, pimpin jalan. Cahaya kegembiraan muncul di mata Lord Jiu. Pembatasan 9 istana surgawi telah dilanggar satu demi satu, menyebabkan dia sangat ingin masuk. Namun, dia tidak dapat melakukannya karena Xiao Chen sedang fokus menyempurnakan spanduk biduk. Sekarang, Xiao Chen akhirnya akan mengambil tindakan. Lord Jiu merasa bahwa orang yang benar-benar tak terduga ini seperti naga sejati yang tersembunyi. Xiao Chen memilih untuk tidak bergerak. Namun, ketika dia benar-benar bergerak, dia akan mengguncang tempat itu, bahkan merobek langit. Tuan Jiu sudah sangat familiar dengan jalannya. Saat dia memimpin Xiao Chen, dia bergerak sangat cepat. Mereka melewati banyak istana rusak dalam perjalanan. Kadang-kadang, cahaya harta karun membubung ke langit. Namun lampu tersebut tidak banyak menarik perhatian. Para pembudidaya yang datang ke sini semuanya tertarik pada 9 istana surgawi terapung di puncak gunung. Mereka merasakan dorongan yang kuat untuk mencoba dan mendapatkan harta karun ajaib yang lebih kuat. Semakin tinggi, lampu warna-warni semakin menarik perhatian, bahkan semakin cemerlang dan mempesona. 9 istana surgawi disusun melingkar dengan puncak sebagai pusatnya. Berdiri di puncak, Xiao Chen merasakan sekelilingnya. 9 istana surgawi sepertinya membentuk sebuah formasi. Formasi ini mungkin menekan sesuatu di bawah puncak. Namun, puncak datar itu seperti platform batu giok, tidak ada yang bisa diketahui. Namun demikian, ketika Xiao Chen mencapai puncak, melepaskan satu kekuatan naga, kekuatan 5.000 ton, tanah tidak bergeming sama sekali. Tidak ada satupun batu di seluruh gunung yang bergerak. Sepertinya platform datar ini menyerap seluruh kekuatan serangannya. Hasil ini semakin memperkuat kecurigaan Xiao Chen bahwa 9 istana surgawi yang megah itu memang sebuah formasi. Karena ini adalah formasi, harus ada pusatnya. Namun, Xiao Chen tidak tahu istana surgawi mana yang menjadi pusat formasi. Jika dia bisa mengendalikan istana surgawi itu, dia akan mampu membuka segelnya dan membiarkan makhluk misterius di bawah puncak kembali bersinar. Rupanya, rumor tentang peralatan abadi mungkin ada benarnya. Xiao Chen bukanlah satu-satunya yang mengetahui rahasia di balik 9 istana surgawi ini. Namun, di istana surgawi manakah pusat formasinya? Kakak Xiao, apakah kamu sudah menentukan pilihan? Tuan Jiu ini tidak bisa menunggu lebih lama lagi, lelaki tua itu berkata sambil menggosok kedua tangannya dengan gembira. Xiao Chen memulihkan akalnya dan tertawa mengejek diri sendiri. Lalu bagaimana jika saya menemukan pusat formasinya? Saat peralatan abadi muncul, Kaisar Semu pasti akan bergerak. Harta karun sihir biasa yang setara dengan harta karun rahasia tingkat raja tidak akan menarik perhatian Kaisar Semu. Namun, jika peralatan abadi muncul, Kaisar Semu pasti akan mengambil tindakan.
Di hadapan Kaisar Semu, bahkan martial sage tingkat Grandmaster yang hebat pun bukanlah apa-apa. Xiao Chen hanyalah seorang petapa bela diri tingkat medial puncak. Apa gunanya berpikir terlalu banyak? Peralatan abadi bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan pada saat ini. Dia berdiri dan melompat, dengan santai memasuki salah satu istana surgawi. Segera, suara pertempuran sengit mencapai telinganya. Dunia yang luas muncul di depan matanya. Ukuran istana surgawi jauh lebih luas daripada yang terlihat di luar. Sejumlah besar harta karun ajaib melayang di istana. Berdasarkan aura beberapa dari mereka, mereka tidak kalah dengan Heavenly Phoenix Fan. Ini adalah harta karun ajaib puncak yang dipenuhi dengan ribuan materi ilahi, harta karun yang akan menarik perhatian bahkan para petapa bela diri tingkat Grandmaster yang hebat. Namun, batasan kuat di sekitar masing-masing harta karun ajaib ini tidak akan mudah untuk dilanggar. Ada formasi pedang, formasi api, formasi ilusi, formasi es, dan bahkan formasi melahap. Banyaknya pembatasan yang mengerikan sangat mempesona. Tangisan menyedihkan terdengar. Xiao Chen menoleh untuk melihat dan melihat sage bela diri kelas tinggi puncak sekarat dalam sekejap, tertusuk oleh untaian pedang Qi, dia telah mencoba menggunakan harta karun rahasianya untuk menerobos batasan secara paksa untuk mendapatkan harta karun ajaib. Xiao Chen melihat lebih jauh. Cahaya harta karun bahkan lebih menyilaukan di sana. Meski memperluas rasa spiritualnya, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Area itu penuh dengan para martial sage tingkat Grandmaster yang bertarung satu sama lain. Bang! Saat keduanya hendak melanjutkan ke depan, sosok putih dengan rambut merah penuh tiba-tiba mendarat di kaki mereka. Ketika Xiao Chen melihat wajah orang ini, dia tidak bisa menahan senyum tipis. Saudara Ye, gunung dan sungai selalu bertemu. Kita bertemu lagi. Orang ini adalah Ye Chen. Namun berdasarkan penampilannya, situasinya kurang baik, dia terluka parah dan sepertinya melarikan diri dari kejaran. Ye Chen, bukankah kamu sangat sombong di lautan langit berbintang? Kenapa kamu berbaring di sini? Udara dipenuhi cahaya bintang. Beberapa orang tiba sambil berdiri di bawah cahaya bintang. Orang yang memimpin mereka memegang spanduk astral. Saat dia mengambil langkah panjang ke depan, dia memancarkan kesombongan yang tiada taraf. Xiao Chen mengangkat alisnya. Spanduk astral di tangan orang ini memiliki 7 mutiara astral. Itu tepatnya adalah spanduk biduk, spanduk astral yang lengkap dan tanpa cacat. Ketika gadis di samping pendatang baru itu melihat Xiao Chen, dia langsung berteriak, "Kakak senior Luo Ji, dia adalah Xiao Chen. Dialah yang merampas panji biduk dalam hidup kita." Ye Chen terbatuk beberapa kali dan berdiri. Dia tersenyum dan berkata, "Luo Ji, rupanya hanya ini yang mampu kamu lakukan. Jika bukan karena Diwuk dan 13 penjaganya yang melukaiku sebelumnya, akan mudah bagiku untuk menghancurkanmu seperti semut. Bahkan di ranjang kematianmu, kamu masih keras kepala." Luo Ji mengacungkan panji biduk, mengayunkannya. Angin kencang yang terbentuk dari energi astral bertiup. Ye Chen mengangkat pedangnya untuk memblokir dan tidak bisa menahan muntah seteguk darah lagi saat dia terbang kembali ke arah Xiao Chen. Xiao Chen melangkah maju dan meletakkan tangannya di bahu Ye Chen. Dia menggunakan sedikit kekuatan untuk menghilangkan kekuatan yang bekerja pada tubuh Ye Chen, lalu menarik Ye Chen ke belakangnya. Luo Ji berdiri tegak di udara dan mengerutkan kening sambil memegang panji biduk. Dengan ekspresi bangga di wajahnya, dia berkata, "Xiao Chen, kudengar semua ahli di istana ini ingin membunuhmu. Serahkan nyawa adik perempuanku, spanduk biduk, dan aku bisa berpura-pura tidak pernah melihatmu." Sambil tersenyum tipis, Xiao Chen menjawab dengan sembrono, "Tapi aku melihatmu. Tapi aku melihatmu." Ketika Luo Ji dari istana biduk mendengar jawaban ini, dia malah tertawa bukannya marah. Orang ini gila, yang perlu dilakukan Luo Ji hanyalah berteriak, dan sejumlah besar orang akan menyerbu, mengincar nyawa Xiao Chen, namun Xiao Chen berani menjadi begitu sombong. "Saya memperoleh 10 jenis materi ilahi dari Diwuk, masing-masing 5 ton. Sekarang spanduk biduk saya tidak lagi seperti dulu. Bahkan kehidupan panji biduk dari para tetua istana biduk tidak bisa dibandingkan dengan milikku." Dengan lambaian tangannya, panji biduk yang dipegang Luo Ji terbentang dan memancarkan cahaya bintang. 7 mutiara astral bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Luo Ji mengarahkan ujung spanduk ke arah Xiao Chen. Cahaya bintang di udara segera menyatu, berdenyut dengan cahaya dingin yang menyilaukan seolah-olah akan dimuntahkan kapan saja dan menghancurkan segala sesuatu di depannya. Tatapan Luo Ji berubah dingin saat dia bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu untuk menjadi begitu sombong di hadapanku? Serahkan nyawa adik perempuanku, Big Dipper Banner sekarang. Kalau tidak, aku akan berteriak, dan kamu akan mati tanpa ada tubuh yang bisa dikuburkan." Xiao Chen tersenyum dingin dan berkata, "Ayo berteriak. Bagaimanapun, cobalah. Lihat apakah kamu bisa meneriakkan namaku, Xiao Chen." Luo Ji tertawa keras dan berkata, "Namamu bukanlah nama terlarang. Saya akan meneriakkannya sekarang dan memberitahu semua orang di Istana Surgawi. Banyak ahli di sini akan menghancurkanmu berkeping-keping."
Luo Ji tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengedarkan intisarinya, bersiap untuk memberitahu orang-orang dari Sekte Musik Surgawi, Sekte Frost Moon, Sekte para murid yang telah dibunuh Xiao Chen, dan berbagai penggarap lepas di lokasi Xiao Chen. Xiao, energi hukum Luo Ji memancar, dan intisarinya melonjak. Kata, Xiao, terdengar seperti guntur, bergema tanpa akhir. Namun, dia tidak dapat menyelesaikan kata terakhir, Chen. Cahaya bintang yang cemerlang beberapa kali lebih kuat dari cahaya astral banner Luo Ji tiba-tiba keluar dari tangan Xiao Chen, langsung membutakan Luo Ji untuk sementara. Pembunuhan tanpa batas Qi melonjak. Ujung spanduk berfungsi sebagai ujung tombak, menusuk tenggorokan Luo Ji. Saat dia hendak mengucapkan kata terakhir, dia meninggal. Sampai saat dia meninggal, dia tidak bisa melihat bagaimana Xiao Chen menyerang. Bang! Cahaya bintang meledak, dan 3 lampu pembantaian, kematian, dan kehancuran berkedip-kedip, menghancurkan kepala Luo Ji. Xiao Chen memutar pergelangan tangannya, dan spanduk biduk terbuka. Lampu merah menyala, dan spanduk yang berkibar menyapu seluruh tempat, menghancurkan semua junior Luo Ji di sampingnya menjadi berkeping-keping. Cahaya awal dari spanduk biduk yang telah ditempa ulang langsung membunuh sekelompok orang ini. Lord Jiu, yang berada di samping, dengan cepat terbang keluar. Kemudian, dengan keakraban yang lama, dia meraih cincin spasial orang-orang ini. Ye Chen terperangah. Dia bahkan merasa takut ketika Xiao Chen mengirimkan cahaya itu. Xiao Chen ini benar-benar berbeda dari gambaran tenang dan tenang yang biasanya dia proyeksikan. Apakah ini alasan kamu tidak mau pergi hari itu? Harta rahasia apa ini? Ye Chen bertanya. Siklus spanduk. Saya memperbaikinya sendiri. Sekarang bukan waktunya untuk berbicara. Keributan yang ditimbulkan Luo Ji barusan pasti akan menarik perhatian. Kita harus pergi dulu sebelum berbicara. Xiao Chen dengan hati-hati menyimpan spanduk astral dan membawa keduanya pergi. Jelas, sudah tidak pantas lagi menyebut panji astral ini sebagai panji biduk. Setelah Xiao Chen dimasukkan ke dalam tahta pembantaian, tahta kematian, dan tahta kehancuran, itu sudah menyimpang dari panji biduk istana biduk. Kata, siklus kebetulan mencerminkan ambisi Xiao Chen. Tidak lama setelah ketiganya pergi, 2 sosok tiba dalam sekejap. Pendatang baru adalah seorang pria dan seorang wanita, keduanya berambut putih penuh, keduanya sangat tampan. Dengan sekali pandang, terlihat jelas bahwa mereka berasal dari ras dewa. Salah satunya adalah Putri Ilahi, Tian Yuxi, dan yang lainnya adalah salah satu penjaga. Ketika keduanya melihat tubuh Luo Ji yang tanpa kepala, laki-laki ras dewa itu mengerutkan kening dan berkata, meskipun orang ini tidak terlalu kuat, Putra Ilahi bermaksud menggunakannya untuk menjalin hubungan dengan istana astral Cyclic. Agak bermasalah kalau dia meninggal. Kami hanya bisa meminta Wuk pergi secara pribadi ke Samudera Surgawi Berbintang, kata Tian Yuxi setelah memeriksa sekeliling. Sebelum dia meninggal, dia berkata, Xiao. Mungkinkah orang yang membunuhnya adalah Xiao Chen? Sepertinya tidak demikian. Hanya energi astral dan 3 negara bagian tingkat tinggi yang bertahan di udara. Seharusnya ada 4 orang yang bekerja bersama dan langsung membunuhnya. Tian Yuxi menganalisis secara rasional. Namun, Xiao adalah sebuah petunjuk. Xiao Chen bisa jadi salah satunya. Ayo kembali. Cahaya keemasan menyala. Keduanya tidak peduli dengan harta karun ajaib di balik pembatasan di sepanjang jalan. Mereka juga mengabaikan para petani yang mencoba melanggar pembatasan. Mereka terbang langsung ke pusat Istana Surgawi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Istana Surgawi sangat luas, dipenuhi dengan batasan dan lampu dari harta karun. Xiao Chen memimpin keduanya langsung ke batasan tanpa ada seorang pun di sana. Setelah melihat ke dalam cincin spasial Tuan Qin dari lembah pengobatan dewa, Xiao Chen menemukan pil obat kelas Sage untuk mengobati luka, yang dia serahkan kepada Tuan Muda Berdarah. Ye Chen terluka parah. Setelah mengucap syukur, dia menerimanya. Setelah Ye Chen menelan pil obat dan merasakan tingkat kesembuhannya, ekspresinya berubah. Hanya dalam beberapa saat, sebagian besar luka internalnya telah sembuh. Apakah itu pil obat tingkat Sage yang kamu berikan padaku? Ye Chen bertanya sambil berdiri. Xiao Chen mengangguk. Pil obat Sage grade sangat berharga. Namun, sebagai seorang alkemis agung dari lembah dewa pengobatan, Tuan Qin memiliki banyak hal yang dimilikinya. Ada 1 botol untuk setiap jenis pil obat untuk pengobatan, setiap botol berisi 10 pil obat. Bagi Xiao Chen, ini bukanlah hal yang langka. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat sebelum berkata, di masa depan, jika kamu datang ke Samudera Surgawi Berbintang, aku akan membalas budi ini. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Apa yang sedang dipikirkan orang ini? Mungkinkah dia masih ingin membalas serangan telapak tangan Tian Yuxi? Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Segera setelah itu, Ye Chen kembali dalam sekejap. Xiao Chen berasumsi bahwa pria itu akhirnya memikirkan semuanya. Siapa yang mengira Ye Chen akan bertanya,
apakah Anda masih memiliki pil obat tingkat Sage untuk pengobatan? Bisakah saya memilikinya sebagai cadangan? Xiao Chen tersenyum tipis. Kemudian, dia mengambil satu pil dari masing-masing botol untuk dirinya sendiri dan melemparkan semua botol itu ke Ye Chen. Setelah Ye Chen menangkap botol giok, dia menatap Xiao Chen dalam-dalam sebelum berbalik. Lord Jiu tertawa tanpa berpikir dan berkata, sebentar lagi, kita akan melihatnya pingsan lagi di kaki kita. Xiao Chen tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa Ye Chen adalah orang yang sombong. Jika Ye Chen jatuh, dia pasti akan bangkit kembali. Namun, bagaimana bisa begitu mudah melukai Tian Yuxi? Mungkin dalam pertarungan tunggal, dia mungkin memiliki peluang 50%. Namun, untuk melakukan hal ini ketika dia berada di tengah-tengah sekelompok ahli, kemungkinannya hampir nol. Ledakan. Dengan satu pukulan, satu kekuatan naga, kekuatan 5.000 ton, Xiao Chen dengan santai melanggar batasan tempat ini. Kemudian, harta karun ajaib berbentuk pagoda muncul di tangannya. Dia meliriknya 2 kali dan menemukan bahwa hanya ada 10 jenis materi ilahi yang dimasukkan ke dalamnya. Kehilangan minat, dia melemparkannya ke Lord Jiu. Lord Jiu dengan senang hati menangkapnya dan berpikir, harta karun ajaib setara dengan harta karun rahasia tingkat raja. Betapapun buruknya, saya masih bisa menjualnya dengan harga yang mahal. Sepanjang jalan, Xiao Chen tidak menyembunyikan kekuatannya, melanggar semua batasan yang mereka temui. Dia mengambil rute melingkar sambil perlahan menuju area dalam istana, tempat cahaya harta karun paling kuat. Harta karun di sana adalah harta karun ajaib yang setara dengan harta karun rahasia tingkat Raja Puncak. Xiao Chen memiliki energi ajaib, jadi dia tidak perlu memurnikannya. Dia bisa menggunakannya segera sebagaimana adanya dan mengeluarkan kekuatannya secara maksimal. Oleh karena itu, keinginannya terhadap barang-barang ini lebih kuat daripada keinginan orang lain. Dengan terus-menerus melanggar batasan, dia menarik perhatian para penggarap di sekitarnya. Namun, dia bergerak terlalu cepat. Para penggarap lainnya hanya melihat kilatan cahaya putih sebelum batasannya dilanggar dan harta karun ajaib menghilang. Setelah melewati pinggiran, Xiao Chen berhenti. Di depannya ada batasan pada batas area dalam. Pembatasan ini adalah formasi pedang yang diatur menggunakan sistem penentuan posisi yang mendalam. 9 pedang hitam berdiri di sekitarnya, menggambarkan suatu area. Ketika pedang hitam itu bergerak, mereka mengeluarkan ki kematian yang padat seolah-olah itu adalah sabit dewa kematian. Tidak ada yang berani menyentuh ini. Pedang ki yang tidak jelas tampaknya konstan. Bahkan jika seseorang memiliki harta karun rahasia tingkat raja untuk perlindungan, akan sulit untuk melewati penghalang tersebut. Xiao Chen melihat ke bawah dan melihat beberapa mayat kering tergeletak di lantai pembatas. Mayat-mayat ini sama sekali tidak memiliki kehidupan, tampak menyedihkan bahkan dalam kematian. Selain itu, mereka semua adalah martial sage tingkat Grandmaster. Xiao Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa batasan di sini benar-benar berbeda dari batasan yang dia langgar dengan santai di pinggiran, perbedaan yang mirip dengan langit dan bumi. Di dalam batasan itu ada sepasang sayap putih yang terbuat dari tulang binatang suci yang tidak dikenal. Saat ia terbang, ia bergerak sangat cepat. 2 orang sedang mengejar sayap. Namun, mereka tersapu oleh pedang ki yang berisi ki kematian beberapa kali, dan hampir terluka karenanya. Ketika Xiao Chen mengetahui siapa mereka, dia mengungkapkan senyuman di wajahnya. Seperti kata pepatah, ini adalah dunia kecil.